Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online bersama Bu Yana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Pelajaran hari ini adalah tematik kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama, mencapai tujuan. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk muatan pelajaran hari ini adalah pelajaran IPS dan SBDP. Kalau sudah berdoa, mari kita mulai pelajaran hari ini, yaitu IPS dengan kompetensi dasar, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Pertama, perundingan Linggarjati terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Hasil dari perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah RI, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perundingan Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan rakyat Indonesia. Pelaksanaan dari perundingan Linggarjati tidak berjalan baik. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Moot menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perundingan ini. Dan akhirnya pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Perundingan yang kedua adalah Perundingan Renville. Perundingan Renville terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perundingan Renville dilakukan antara Indonesia Belanda. Perundingan tersebut dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal perang Amerika Serikat bernama USS Renville yang sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, sementara Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Hasil perundingan Renville antara lain: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perundingan Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi perundingan ini ternyata membuat Indonesia semakin sulit. Wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan terjadi blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Yang ketiga adalah Perundingan Rumroyen. Perundingan Rumroyen terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perundingan ini awalnya dilatar belakangi terjadinya serangan Belanda ke Yogyakarta dan serangan agresi militer yang kedua. Perundingan Rumroyen ini namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Hasil pertemuan Rumroyen adalah: 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang
keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Yang keempat adalah Konferensi Meja Bundar atau disingkat menjadi KMB. Terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 dan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Hasil konferensi meja bundar yaitu 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsep baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang terakhir, yang kelima, pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, itulah perundingan-perundingan yang terjadi pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran dengan muatan pelajaran SBDP. Tetap semangat ya, mari kita mulai kembali. Muatan pelajaran SBDP. Pola lantai pada tarian daerah. Pada saat menari, penari bergerak ke kiri, kanan, maju, mundur, atau membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner yang dilalui penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Dalam satu tarian daerah terdapat satu pola lantai atau lebih. Mari kita identifikasi pola lantai dalam suatu tarian daerah. Misalnya tari Seudati. Tari Seudati adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tari Seudati ini biasanya ditarikan oleh sekelompok penari pria dengan gerakan yang khas dan energik. Ikut beberapa contoh pola lantai dalam tari Seudati. Kita simak baik-baik ya anak-anak. Contoh pola lantai dalam tari Seudati. Yang pertama, pola lantai horizontal. Pada pola lantai horizontal, para penari berbaris melintang dari samping kanan dan kiri sesuai dengan gerakan tari. Contoh tari yang menggunakan pola horizontal selain tari Seudati yaitu tari Saman dari Aceh. Lantai yang kedua adalah pola lantai lingkaran. Pada pola lantai berbentuk lingkaran, para penari berada pada posisi melingkar sesuai dengan gerakan tari. Contoh pola lantai lingkaran yaitu tari kecap dari Bali. Contoh pola lantai selanjutnya yaitu pola lantai segi empat. Pada pola lantai segi empat, para penari bergerak membentuk garis segi empat dan menari sesuai dengan gerakan tari. Contoh pola lantai segi empat yaitu tari piring dari Sumatera Barat. Anak-anak, itulah pola lantai dari beberapa tarian tradisional. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Tugas kalian yaitu praktekkan sebuah tarian tradisional sesuai dengan pola lantainya. Dikerjakan secara kelompok minimal 4 orang. Lalu kirim videonya ke WA ibu ya. Jangan lupa. Untuk anak-anak, pelajaran hari ini ibu rasa sudah cukup. Semoga kalian dapat memahami pelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya ibu minta maaf dan ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian yang telah menyimak video pembelajaran dari ibu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Baiklah, salam dari ibu, salam sehat dan semangat selalu belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.